Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Sugi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Cerdas. Izinkan saya di sini untuk melakukan presentasi menjelaskan tentang tugas saya, tugas Sistem Cerdas dengan topik yang saya ambil yaitu memprediksi penyakit hepatitis C pada pasien dengan menggunakan ANN. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Andi Rizky dengan NIM 0819111333 Eh, Oke, dengan topik tadi ya, untuk memprediksi penyakit hepatitis C pada pasien. Oke, untuk latar belakang. Yang pertama adalah yang pertama betul tentang hepatitis C ini. Hepatitis C ini merupakan salah satu penyakit ya, yang merupakan ancaman kesehatan di dunia. Pasien yang terkena virus hepatitis itu tidak yakin bagaimana dapat terserang penyakit ini. Jadi virus hepatitis itu dapat menimbulkan sebuah problema pasca akut gitu, bahkan dapat terjadi cirrhosis hepatitis ya, dan karsinoma hepatoseluler primer gitu. Jadi 10% dari infeksi virus hepatitis itu akan menjadi kronik, dan 20% penderita hepatitis kronik ini dalam waktu 25 tahun ya, sejak tertular akan mengalami cirrhosis hepatitis dan karsinoma hepatoseluler atau hepatoma. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki endemisitas tinggi hepatitis B, terbesar kedua di negara Southeast ASEAN Regional, SER ya, setelah negara Myanmar ya. Jadi berdasarkan hasil riset kesehatan dasar ya, itu studi dan uji saring darahnya PMI, diperkirakan sekitar 100 orang di Indonesia, 10 orang diantaranya teridentifikasi virus hepatitis B dan C. Sehingga saat ini diperkirakan sekitar 28 juta penduduk Indonesia terserang penyakit hepatitis, dan 14 juta diantaranya berpotensi untuk menjadi kronis. Dan dari yang kronis tersebut, 1,4 juta berpotensi menjadi kanker hati. Ini berdasarkan data yang sumber yang berasal dari RI tahun 2014. Jadi dari masalah tersebut itu kita dapat menyimpulkan kita memerlukan sebuah penanganan yang khusus ya, penanganan yang khusus untuk penyakit hepatitis. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan diagnosa dini terhadap penyakit hepatitis tersebut. Nah, salah satu caranya untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit hepatitis adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berkembang. Nah, kalau kita perhatikan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komputer ya, kehadiran cabang ilmu baru di bidang komputer, machine learning atau sistem cerdas ini sangatlah eh, mendukung dalam upaya untuk mendeteksi suatu masalah secara cepat dan akurat, secara lebih efektif seperti itu, memprediksi. Nah, kalau di sini jadi alurnya itu dari kita menginput masalahnya, penyakitnya dengan berupa data yang nanti kita eh, ekstrak ya. Kita ekstrak hepatitis C di sini, nanti kita bisa klasifikasikan itu, klasifikasikan kelasnya apa, inputnya tadi berapa, nanti kita bisa eh, hidden layer-nya berapa, terus outputnya yang dikeluarkan berapa. Nah, di sini outputnya itu misal dua gitu ya, healthy atau disease ya. Nah, itu.
Seperti itu. Jadi machine learning ini merupakan merupakan langkah konkret untuk menjadi solusi dari permasalahan, khususnya di sini permasalahan tentang penyakit hepatitis C yang di sini berkaitan dengan ya liver atau hati ya. Oke, seperti itu. Jadi itu latar belakang daripada masalah yang saya ambil. Selanjutnya adalah untuk data sendiri. Ya, data sendiri di sini saya mengambil data variabel utamanya ya eh, dari sumber ini ya, dari sumber kaggle.com dataset. Nah, nanti sekarang saya tunjukkan. Nah, ini dari Kaggle. Nah, di sini tentang hepatitis C ya. Ini data setnya. Jadi di sini tuh ya ada variabel utama. Variabel utamanya adalah di sini seks ya atau kelamin ya. Jadi ada female dan male. Terus ada ALB, ALP, ALT dan seterusnya sampai sekitar 11 variabel yang nantinya sebagai input ya. Seperti ini ya, ini ya datanya, gambarnya. Nah, di datanya ini sebenarnya sudah termasuk data uji plus data latihnya gitu ya. Jadi di sini dikategorikan ada 3 ya, dikategorikan katanya di sini 3 diagnosisnya. Jadi ada blood donornya sebagai 0 yang kita nanti jadikan itu 0 dalam bentuk numerik, suspek blood donornya juga. Terus angka 1 untuk hepatitisnya, terus angka 2 untuk fibrosisnya, dan angka 3 untuk sirhosisnya. Nah, di sini sebenarnya kita juga datanya ini berasal dari ini ya, berasal dari, nah, machine learning repository. Jadi sumber datanya juga dari sini ya, dari ini ya, penelitian beliau. Oke, lanjut tadi ke datanya. Iya, agak sedikit mod. Nah, tulis bentar. Bentar. Ya, ini hepatitis C. Nah, ini yang tadi. Nah, di sini datanya itu ada sekitar 615 observasi ya. Jadi ada 14 atribut ya. Ini ada kategori, umurnya juga. Nah, variabel-variabelnya itu ada ALB ya. Ada albumin, albumin blood test. Itu eh, tes albumin ya, fungsi organ hatinya. Terus ada alkalin. Ada alkalin. Bentar, saya geser. Nah, seperti ini. Ada alkalin fosfatas ya, ada atau kita singkat ALP, ada ALT, ada AST, ada PIL, ada C, ada ya ada ini yang ya intinya gini, intinya ada sekitar 11 inputan variabel utamanya yang intinya
semua variabel ini berasal dari seorang pakar ya, dari seorang pakar yang ya itu tadi dari eh, ya dari data yang sudah disediakan yang nah ini sudah dari seorang pakar yang eh, sumber datanya. Terus eh, untuk variabelnya di sini ini sebenarnya misal ALB tadi ya, albumin itu tentang tes albumin yang intinya berkaitan dengan hepatitis C itu terutama terkait liver ya sendiri ya. Misal ALP itu enzim dalam aliran darahnya. Misal ALT ini itu tes untuk mengukur enzim dalam darah, terus ada enzim dalam berbagai jaringan itu yang ini AST, ini ada yang bilirubin juga ya, yang ya ada juga tadi ada kolesterol juga ya, ada kolesterol juga menjadi variabel utamanya, ada ya ada kolesterol tadi, ya ada kolesterol, ada ini protein ya, jadi ini kolesterol ya. Terus yang kreanya ini kreatin ya. Terus GGT-nya ini gamma glutamili ya transfer ya, transferase ya mungkin salah salah dalam pengejaan mungkin ya. Tentang kalau protein ini proteinnya ya seperti itu. Jadi intinya itu tadi variabel-variabel yang saya dapatkan dari dataset sumbernya Kaggle dan lebih itunya tadi dari ini ya machine learning repository seperti itu. Oke, selanjutnya adalah output sendiri. Output sendiri itu ada dua ya, kelas kelasnya ada dua. Kelas outputnya yang dihasilkannya itu antara healthy atau disease ya. Nah seperti itu. Oke, lanjut. Nah untuk gambar arsitekturnya sendiri tadi ya. Ini input layarnya ada 11. Terus hidden layernya ya, hidden layer satunya ada 8, hidden layer 2-nya ada 6, sedangkan output layernya ada 2. Nah, seperti itu gambarnya tadi. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini ya. Eh, ke bagian runningnya. Ya, oke. Yang pertama sekali adalah kita membuat lips atau ya lips neural networknya dan manipulasi datanya ya di sini ya ya ini menggunakan TensorFlow ya. TensorFlow ini sudah saya running semuanya ya, menggunakan TensorFlow sebagai apa ya, library-nya ya untuk e-learning machine ANN itu sendiri gitu ya. Terus ya di sini terus ini utility-nya ya. Utility ya, ini ada Matplotlib, Pyplot ya, ada Pandas, ada Seaborn. Nah, untuk NumPy sendiri itu library untuk apa ya, olah data menggunakan Python itu sendiri ya. Terus ada Matplotlib Pyplot itu untuk eh, apa ya, untuk library-nya yang plotting, masalah plotting ya, terkait tentang plotting itu pakai itu. Terus Pandas itu buat ini edit-edit misal dengan file Excel ya, untuk membaca file Excel di Python ya. Ini saya menggunakan Python ya untuk ini. Ya, seperti itu. Terus si bornya ini untuk versi dari Matplotlib-nya itu sendiri sebenarnya versi yang lebih bagusnya lah, gitu, lebih
cantiknya lah atau lebih menariknya ya dari Matplotlib itu sendiri. Nah, selanjutnya kita men-setting temanya ya, untuk Seaborn atau Matplotlib-nya, plots-nya. Untuk setting tema untuk plotnya. Terus setelah kita setting plotnya, kita membuat data frame. Nah, di sini kita membuat data frame untuk CSV-nya ya, untuk membuat kumpulan data dan untuk membuat kumpulan data yang bukan membuat data frame-nya dari data CSV data selanjutnya itu kita pembersihan atau cleaning ya. Nah, di sini ya kita ini dari sini tadi ya dari file ya seperti itu kita dapatkan ini. Nah, ya habis itu data kategorikal data tuh numerical ya. Ini itu tadi ya data yang yang kita kategorikan, yang kita ubah ke bentuk numerik ya atau bentuk angka. Ya, terus kita ganti nilainya ya di sini ya. Ya ganti nilainya untuk membuat ya masalah ya ini ya Mas untuk membuat klasifikasi binernya itu ya. Ya gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu kita sebenarnya ini pilihan ya, pilihan untuk membuat kumpulan data tadi biar balance ya, biar seimbang gitu ya. Terus baru kita splitting, ya splitting itu kita memisahkan dalam X, terus Y dataset and trend itu misalkan data Y-nya, terus Y-nya itu Y dataset dan latihnya ya, dan data latihnya. Jadi gini X values-nya ini nih kategori sama ini jenis kelaminnya tadi. Kalau yang female gimana, yang male gimana, yang laki gimana, yang perempuan gimana gitu ya. Sama Y-value-nya itu ya, ya kategori tadi yang masalah plot ini ya, yang ini nih di samping. Masalah plot donor ya. Nah, ini sampai yang terakhir 615 sampai 100. Oke, terus setelah kita ini, nah baru kita melakukan normalisasi atau normalkan datanya lagi gitu ya. Nah, kita baru normalkan yang X-nya, yang tren gimana, yang tes gimana gitu ya. Seperti itu. Baru kita baru kita membuat model dari jaringan saraf itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan gambaran arsitekturnya kayak gimana itu di awal sudah ini ya. Nah, di sini layer kita menginputnya 11. Nah, layer dance-nya yang pertama itu 8, yang kedua 6. Terus output-nya itu ada 2. Intinya seperti itu. Nah, baru kita coba untuk meringkas modelnya tadi, model neural network-nya, jaringan sarafnya ya. Seperti ini. Nah, ada 96, 54, 14. Total params-nya itu 1 sampai 4. Trainable part-nya juga sama 1 sampai 4. Oke. Nah, setelah kita tadi membuat modelnya, kita melakukan ini trend and fit ya, atau latih dan pangkas ya itu modelnya tadi dengan ukuran mungkin ukuran batch-nya 10 dan 100 epoch gitu. Epoch ini ininya ya. Nah, batch size-nya 10, epoch-nya 100 gitu. Nah, seperti ini kita kategorikan.
kategorikan cross centropy ya. Nah, ini ya seperti itu tuh. Ini seperti ini. Oke, masih panjang false. Nah, kesembilan. Nah, ini function to make prediction. Ini berfungsi untuk membuat prediksi satu atau nol untuk ya untuk kemungkinan ya. Jadi binary prediction ya. Nah, seperti ini kita kalau untuk prop adanya segini, jika ini bagaimana? Jadi kita fungsikan ya untuk memprediksi satu atau nol gitu ya kemungkinannya gitu kan kita. Nah setelah itu, nah ini tahapnya selanjutnya adalah prediksi untuk test setnya. Prediksi untuk test setnya itu jadi kita jadikan test setnya itu undimensional and binary again. Nah, nah selanjutnya baru kita setelah seperti ini kita menggunakan salah satu teknik performa pengukuran ya untuk machine learning klasifikasi yaitu confusion metric ya untuk test setnya sendiri gitu. Nah ini outputnya, jadi gambarnya seperti ini, gambar ini F1 score-nya ya. Nah dari sini itu kita kan dapat aktual ya, dapat nilai aktual yaitu false atau true gitu ya. Jadi ada yang true label terhadap predik labelnya. Nah, untuk jadi ini kan nilai recall-nya. Jadi kalau ini kan precision ya biasanya itu. Nah, untuk mendapatkan nilai akurasinya. Nah, disinilah baru kita laporan klasifikasi untuk dataset pengujiannya. Nah, di sini ya outputnya itu tadi ya healthy dan disease itu tadi ya. Nah, di sini untuk precisionnya itu untuk healthy 0,99 gitu. Sedangkan disease-nya itu 1,00. Recall-nya 1,00, sedangkan disease-nya itu 0,88. Nah, advance score-nya inilah yang healthy itu 0,99, sedangkan disease itu 0,94. Nah, seperti itu. Ini nilainya ya. Seperti ini nilainya. Oke. Seperti itu. Jadi intinya kesimpulan dari apa yang saya jelaskan dari tadi adalah bahwa prediksi hepatitis C ini, prediksi hepatitis C, penyakit hepatitis C pada pasien itu tadi ya, dengan menggunakan model ANN ya, menggunakan Python ya, Python tadi, itu dari nilai hasilnya itu mampu untuk melakukan prediksi dengan cukup bagus lah ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon masukannya juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.